Yang keempat, ikhwan fillah, azakumullah. Yang keempat yaitu nasihat para ulama, di antara Syekh Albani menasihati, yaitu alaikum bil kitabi was sunnah wa ala fahmi salaf. Dalam kalian berpegang Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Nasihatnya berpegang pada apa? Berpegang pada Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kalau orang bertanya, kenapa kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh? Kenapa kita harus mengikuti, wajib mengikuti pemahaman salafus saleh? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka, salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti jejak salafus saleh. Allah yang mewajibkan kita. Allah akan meredhoi orang-orang yang mengikuti jejak salafus saleh. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga berwasiat untuk berpegang dengan manhaj salaf. Dan dalil-dalilnya saya sudah sebutkan di dalam kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Kurang lebih ada 60 dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. 60 dalil. Di antara sekian banyak dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, saya akan sebutkan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Allah memerintahkan dalam ayat ini apa? Mengikuti jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin pertama kali, kaum mukminin yang beriman kepada Rasul, para sahabat. Maka orang yang tidak mengikuti jejaknya salafus saleh, maka dia sesat di muka bumi ini, dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini firman Allah. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Surah 9 ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu, dan yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka, dan mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan itu kemenangan yang besar. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh para ulama yang lain. Allah menyebutkan generasi yang pertama, muhajirin ansar, siapa? Sahabat. Nggak ada lagi yang namanya muhajirin ansar, itu para sahabat. Dan Nabi doakan mereka keampunan, dan Nabi mendoakan mereka untuk masuk surga. Muhajirin ansar, orang yang mengikuti mereka, muhajirin ansar, kata Allah, Allah redha, Allah redha. Kita semuanya ingin mencari keredhaan Allah. Kita hidup ini ingin mencari keredhaan Allah. Untuk mendapatkan keredhaan Allah, kita wajib mengikuti jejak salafus saleh. Ini maksud salafus saleh itu para sahabat. Kemudian setelah itu baru tabi'in, kemudian bertabi'ut tabi'in. 3 kurun yang terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhina lahum, thumma alladhina lahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, yang sesudahnya, yang sudahnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mengikuti jejak para sahabat akan diridhai Allah dan akan dijamin dengan surga. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah, bukan hanya untuk kita saja, semua kaum muslimin termasuk para dai, para ustadz, dia harus mengikuti jejak salafus saleh. Dan para ustadz, para dai juga, mereka harus paham tentang Quran dan Sunnah, dan tidak boleh dia berdakwah kalau dia tidak punya ilmu. Yang harus perhatikan, para dai, para ustadz, para talibul ilm, dia tidak boleh berdakwah sampai dia memahami tentang Islam ini, sampai berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin."
Katakanlah wahai Muhammad, Allah merintahkan, hadi sabili, ini jalanku, ini sunnahku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Antum perhatikan dalam ayat ini. Surah Yusuf ayat 108. Allah berfirman dalam ayat ini, yaitu katakan Muhammad, ini jalanku. Katakan kepada semua manusia. Kita juga harus jelaskan kepada kaum muslimin, ini jalan kita yang kita tempuh, jalan yang hak, mengikuti Quran was sunnah ala fahmi salaf. Ini jalan kita yang hak. Ini jalanku. Mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk kepada sunnah, melarang mereka dari syirik, melarang mereka dari bid'ah. Ini jalan kita. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Jalan ini yang aku tempuh, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Katakan kepada semua manusia. Dan para dai juga menyampaikan demikian. Kalau dia sebagai pengikut Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat ini bahwa ini jalan yang kita tempuh, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Ala basiratin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Antum perhatikan, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi kita. Ad'u ila Allah, jangan ila nafsi. Ada para dai, para ustadz ngajak bagaimana supaya dia menyanjung dirinya, supaya ustadznya dibesarkan, diangkat, disanjung. Nggak boleh. Ajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada golongan kita, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan. Ad'u ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan diri kita, kepada kelompok kita, kepada partai atau yang lainnya. Tidak boleh dalam dakwah. Dakwah itu harus mengajak manusia ke jalan Allah ala basirah, dengan dasar ilmu. Yang ketiga, dengan dasar ilmu. Kalau orang yang berilmu tidak berhak untuk berdakwah. Ilmu dan keyakinan. Yang ilmu yang dimaksud apa? Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Ilmu syar'i yang dimaksud. Jadi orang yang berdakwah, orang yang faham tentang Quran, itu yang berdakwah. Ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah, ilmu syar'i. Ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang mengikuti aku. Di ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang mengikuti Rasulullah. Yang pertama kali mengikuti Rasulullah para sahabat, yang mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, memahami Quran Sunnah, mendakwakan dan mengamalkannya para sahabat. Maka kita wajib mengikuti pemahaman salaf. Wa subhanallah, maha suci Allah. Dalam dakwah harus terus mensucikan Allah. Tidak boleh ada takwil, tidak boleh ada tahrif, tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah, tidak boleh ada kesyirikan. Harus mensucikan Allah, menetapkan semua nama dan sifat Allah dalam dakwah itu, dan menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Kemudian yang keenam, yaitu wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak berbuat syirik. Harus bara', berlepas dari orang-orang berbuat syirik. Ini dakwah. Jadi mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan Nabi SAW, ini ayat yang saya ingatkan kepada para dai, wajib mengikuti mana salaf, dan dia harus berdakwah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah.